Bab 47. Chu Qiao, seolah-olah dia tidak melihat apapun, menepuk kepala anak itu dan berkata, "Aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Dengarkan. Kamu adalah sinar matahariku, satu-satunya sinar matahariku. Kamu membuatku bahagia saat langit berwarna abu-abu. Kamu tidak akan pernah tahu betapa aku mencintaimu. Tolong jangan hilangkan sinar matahariku." Suara lembutnya seperti dupa yang menghipnotis saat melayang di udara. Lampu-lampu di ruangan itu memberikan perasaan hangat. Wanita berpakaian putih itu berjongkok di tanah, rambutnya digantung di bahunya. Anak itu ditempatkan di baskom kayu hitam. Wanita itu sangat emosional dalam lagunya, tetapi anak itu tampaknya tidak memperhatikannya. Mereka saling berpegangan tangan ketika anak di dalam baskom mencoba melepaskan diri sementara wanita di luar berusaha menahannya. Meski begitu, dia berhasil menjaga nada lagunya tetap lembut. Tidak ada yang mengerti apa yang dia nyanyikan saat suaranya mulai terdengar seperti rongan. Kata-kata mereka memang aneh, namun melalui suaranya yang lembut, emosi dalam lagunya bisa dirasakan. Dia tampak seperti seorang ibu yang perhatian, tetapi lebih mirip seorang kekasih yang berbakti. Gedebuk. Cekungan itu jatuh ke tanah. Ronger merangkak keluar dari baskom, telanjang, sambil tertawa. Dia menyipitkan matanya, membuatnya tampak seperti ayahnya. Ruangan itu berantakan, pakaian Chu Qiao basah kuyup. Dia menatap anak itu dengan bingung, karena dia teringat pada Xiao Che. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan marah, "Kamu sudah pergi, namun kamu meninggalkan bencana ini untukku." Ronger tertawa kecil sambil merangkak ke arah luar pintu, mencubit pantatnya. Chu Qiao hendak menahannya, tapi dia melihat pria itu berdiri di dekat pintu. Sepertinya dia sudah lama berdiri di sana. Lampu dari koridor menyinari wajah tampannya. Dia memiliki pandangan yang dalam, sementara kulitnya putih. Namun, dia tidak tampil sebagai seorang sarjana yang lemah, tetapi lebih seperti seorang bangsawan. Dia bersandar di sisi pintu dan memandangnya dengan penuh minat. Ekspresinya malas, dia tidak tersenyum, namun matanya menunjukkan kesenangannya. Saat itu, dia tercengang. Mungkin, dia telah tersihir oleh seorang pria tampan. Ronger merangkak ke pintu sambil terus mencubit pantatnya. Ketika dia melihat tamu yang tidak diundang di depannya, dia mendongak dan bersiap untuk berteriak. Namun, dia secara tidak sadar menyadari bahwa tinggi badannya bahkan tidak melebihi sepatu lawannya. Makanya, dia memilih diam. Dia duduk di sana dan berpikir sejenak. Dia kembali menatap Chu Qiao, lalu ke Yuan Yue, dan kemudian ke tempat tidur bayi di samping tempat tidur. Akhirnya, setelah terlihat terlibat dalam konflik internal di hatinya, dia menghela nafas dan menarik lengan baju Yuan Yue. Yuan Yue menundukkan kepalanya dan menatapnya, menyadari bahwa dia sedang menunjuk pada sekumpulan pedang kecil, yang diukir dari batu giok, tergantung di pinggangnya. Aksesori ini khusus dikenakan oleh Yuan Yue sendiri untuk menemani pakaiannya. Tampak berkilau dan terang di bawah lampu. Yuan Yue membuka kancingnya dan menyerahkannya kepada anak itu. Ronger memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya 2 kali, tapi tidak bisa merasakan apapun. Dia memegang benda itu erat-erat di tangannya dan merangkak keluar pintu. Anak gemuk itu merangkak ke kamar di samping kamar Chu Qiao dan duduk di tanah, menggunakan kakinya untuk menendang pintu. Mei Xiang membuka pintu dengan mengantuk. Saat melihatnya, dia memekik kegirangan dan menggendong anak itu. Dia berjalan keluar dan melihat ke arah kamar Chu Qiao dan melihat Yuan Yue. Dia tersipu kegirangan dan mengangguk pada Yuan Yue, sebelum kembali ke kamarnya bersama anak itu. Orang yang menyusahkan itu sudah tidak ada lagi. Yuan Yue berpikir dalam hati, meskipun anak ini merepotkan, dia sama terampilnya dengan ayahnya dalam hal-hal semacam ini. Dia menutup pintu kamar Chu Qiao dan berjalan ke arahnya. Dia memandang rendah dirinya dan mengulurkan tangannya.
Masih belum bangun? Chu Qiao merasa sedikit malu saat dia mengerutkan kening. Apa yang merasuki dirinya? Apakah dia tersihir oleh nafsu? Dia tidak mengulurkan tangannya, memilih untuk berdiri sendiri. Saat dia bergerak, kakinya lemas saat dia terpeleset jatuh ke tanah lagi. Namun, sebelum dia jatuh ke tanah, Yuan Yue meraih pinggangnya untuk menahan kejatuhannya saat tangan hangatnya menyentuh kulitnya. Pakaiannya yang basah kuyup tidak mampu menyembunyikan sosok sehatnya, malah membuatnya tampak lebih menggoda. Dia berjongkok terlalu lama, menyebabkan kakinya mati rasa. Yuan Yue membawanya ke tempat tidur. Rambutnya basah kuyup, dengan air yang menetes. Pakaiannya basah kuyup, sepertinya dia malah dimasukkan ke dalam baskom. Yuan Yue menyelimutinya dan berdiri di sisi tempat tidur sambil berkata, "Jangan masuk angin." Lampu-lampu di ruangan itu memberikan suasana intim saat menyinari wajahnya. Dia mengambil selembar kain katun kering dan melilitkannya ke rambutnya. Dia berdiri di depannya dan mengeringkan rambutnya dengan cermat, tapi tetap diam. Dia merasakan ruangan memanas dalam sekejap saat butiran keringat mengucur di wajah dan pakaiannya. Beberapa helai rambut jatuh di depan dahinya dan mengaburkan pandangannya. Melalui rambutnya, dia melihat beberapa pola awan tersulam pada pakaian putihnya, menyebabkan dia merasa pusing. "Apa yang baru saja kamu nyanyikan?" Yuan Yue bertanya dengan nada lembut dan serak yang memikat bagi seorang pria. Dia mendongak dan melihat wajah tampannya. Dia mencium aroma tubuhnya yang hampir menghipnotis. Yuan Yue melihat bahwa dia tidak menjawab pertanyaannya, sedikit mengernyit dan bertanya lagi, "Singer, kamu adalah sinar matahariku." Yuan Yue tertegun dan bertanya, "Apakah itu bahasa kampung halamanmu?" "Ya." Chu Qiao mengangguk dengan jujur. "Nyanyikan lagi untukku." Suaranya sepertinya membawa kekuatan khusus di dalamnya malam ini, menyebabkan dia tidak ingin bertengkar dengannya, yang tidak seperti biasanya. Dia mengambil 2 napas dalam-dalam saat dia mulai bernyanyi dengan nada yang menenangkan. "Kamu adalah sinar matahariku, satu-satunya sinar matahariku. Kamu membuatku bahagia saat langit berwarna abu-abu." Lagu ini sekali lagi membawa mereka ke jalur kenangan saat mereka mengingat kembali masa lalu. Dari pertama kali mereka bertemu, hingga saat mereka saling mengincar kehidupan satu sama lain, hidup bagaikan sebidang tanah tandus. Lokasi jebakan dan tali penyelamat di dalamnya tidak diketahui. Dia berdiri di depannya, mengeringkan rambutnya. Jari-jarinya yang panjang membelai rambut hitam legamnya, seolah-olah dia sedang mencoba menggerakkan arus waktu. Bahan bajunya lembut saat dia menyandarkan kepalanya di pinggangnya, menyanyikan lagu favoritnya dari kehidupan sebelumnya. "Kamu tidak akan pernah tahu betapa aku mencintaimu. Tolong jangan hilangkan sinar matahariku." Ruangan itu hangat, mengingatkannya pada hari-hari yang dia habiskan di panti asuhan Lon bertahun-tahun yang lalu. Kepala panti asuhan adalah seorang veteran perang yang telah berperang selama 8 tahun dan pernah berada di medan perang Korea Utara. Dia kehilangan satu kakinya saat berperang, tetapi dia berhasil mengebom sebuah pesawat Amerika dalam prosesnya. Setelah pensiun, ia membawa uang pensiunnya kembali ke kampung halamannya dan membuka panti asuhan untuk menampung anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Dia berbeda dari anak yatim piatu lainnya, cukup beruntung memiliki kakek yang baik. Setelah itu, dia membiayai pendidikannya, menggunakan koneksinya untuk memasukkannya ke sekolah militer. Sejak saat itu, dia mendaftar menjadi tentara, menjadi prajurit gagah berani yang melindungi negaranya. Dia tidak mengecewakan kakeknya saat dia terus tumbuh dan menjadi dewasa. Hasilnya luar biasa. Ditambah dengan fakta bahwa otaknya lincah, dan dia memiliki karakter yang baik, dia berhasil masuk ke pusat komando dan menjadi bagian dari dinas rahasia. Hidupnya telah ditakdirkan saat dia mengikuti jalan standar tanpa banyak kemunduran. Ketika dia masih muda, kakeknya mengatakan kepadanya bahwa prioritas utama seorang prajurit adalah mencintai negaranya dan melindungi rakyatnya,
terutama yang lemah. Dia bercerita banyak tentang militer, mengajarinya prinsip-prinsip kejujuran dan integritas pribadi, makna hidup dan prinsip-prinsipnya. Dia seperti pohon kecil, dipelihara menjadi pohon besar di bawah asuhan kakeknya. Dia teringat raut bahagia di wajah kakeknya saat dia dianugerahi penghargaan setelah menyelesaikan misi pertamanya. Kerutannya bergerak-gerak di bawah sinar matahari. Saat dia tertawa, dadanya naik turun. Kakeknya memeluknya sambil berseru kegirangan, "Cucuku yang baik." Itu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidupnya, di mana dia memiliki anggota keluarga yang mencintainya lebih dari siapapun di dunia, di mana dia menerima pelukan terhangat dalam hidupnya. Kakeknya pernah belajar di luar negeri di Inggris ketika dia masih muda. Hasilnya, dia menguasai bahasa di sana dengan baik. Dia mengajarinya bahasa Inggris, budaya barat, dan cara menari waltz. Kiri, kanan, horizontal, ambil 3 langkah, putar. Dan lagu yang diajarkan kakeknya untuk dinyanyikannya. Suatu malam sayang saat aku terbaring tidur. Aku bermimpi aku memelukmu. Tapi ketika aku bangun, sayang, aku salah. Dan aku menundukkan kepalaku dan menangis. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang Yuan Yue. Bayangan cahaya lilin di ruangan itu seakan-akan muncul dalam sebuah tarian saat melintas di jendela. Perahu itu bergoyang dari sisi ke sisi di permukaan air. Pegunungan di tepi pantai di kedua sisi menghilang di kejauhan saat suara angin bertiup terdengar. Singer, Yuan Yue menunduk dan bertanya, "Apa arti lagu ini?" Tanpa disadari, wajah Chu Qiao mulai memerah. Dia menundukkan kepalanya juga dan tetap diam. Nafas hangat mendarat di tubuhnya saat dadanya sedikit tersentak. Chu Qiao tahu bahwa dia sedang tertawa meskipun tidak ada suara. Menyenangkan, Yuan Yue berhenti dan memandangnya. Dia memegang tangannya sambil terus berkata sambil tersenyum, "Saya sangat menyukainya." Tangannya besar dan hangat saat dia melingkarkannya pada kepalan tangannya. Dia tidak pernah tahu bahwa dia memiliki kekuatan sebesar itu, karena dia tidak dapat bergerak. Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan tatapan mata yang dalam. Suaranya rendah dan serak saat dia berbisik di dekat telinganya, "Ini adalah hukumanmu karena berperilaku begitu buruk hari ini." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Dia tiba-tiba merasa sangat tegang. Meskipun dia telah melalui 2 kehidupan yang berbeda dan pernah mencium seseorang sebelumnya, dia masih merasa gugup setiap kali berhadapan dengannya. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan anggota tubuhnya. Namun, setelah sekian lama menutup matanya, tidak terjadi apa-apa. Dia membuka matanya dengan hati-hati dan melihat pria itu menatapnya dengan senyuman di bawah lampu. Setelah melihatnya mengintip ke arahnya, pria itu mencondongkan tubuh ke depan saat napas hangatnya mendarat di wajahnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Apakah kamu menunggu aku menciummu?"